Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Salam petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa isu yang berkaitan dengan pertanian. Kali ini yang kita bahas adalah komoditas kelapa. Jadi berita di beberapa media itu menyebutkan bahwa harga kelapa saat ini itu melonjak tajam. Bahkan di beberapa tempat ada yang satu butirnya itu bisa 10.000, ada yang 15.000. Tentunya ini kan memberikan peluang bagi petani-petani kelapa di Indonesia. Nah, ini kesempatan emas untuk kita sekarang memperbaiki tanaman kelapa kita tanam, hasilnya sangat bagus dengan harga demikian. Nah, berita itu menyebutkan bahwa kenapa harga naik? Karena permintaan tinggi, banyak diekspor ke Tiongkok, ke Cina, ya, ke Cina, semua sana habis barang, gitu habis barang, sehingga mengakibatkan beberapa pabrik di Rio yang pernah kita baca, kita bahas juga, itu ada sampai mem-PHK karyawannya. Karena apa? Kekurangan bahan baku. Nah, karena sudah diekspor habis, harganya bagus. Nah, ini. Kemudian setelah kita telisik, nah kita telisik itu di Cina tadi digunakan untuk apa ya? Wah, ini karena sekarang ini sedang perang dagang antara dua raksasa di dunia, antara China dan Amerika. Dua-duanya ini memang sekarang sangat berkembang. Cina pasarnya itu untuk beberapa komoditas berapa itu sangat luar biasa, sehingga ini juga memberikan peluang itu tadi, permintaan sangat besar. Dan menurut informasi kita baca di beberapa media, itu dijadikan susu kelapa. Nah, ini yang kita bingung. Coconut milk, ini gambar di atas ini. Oh ya, coconut milk. Wow, perasaan memang kita dari dulu kita seperti tanaman apa ya? Kelapa ini kan termasuk tanaman serbaguna sebelum kelapa sawit kan. Itu untuk pramuka, lambang pramuka. Itu apa ya? Semua bagiannya bermanfaat, kita tahu ya. Salah satunya yang berbentuk seperti susu ya santan, nah gitu loh. Nah itu santan. Jadi apa bedanya antara susu apa kelapa dengan santan itu tadi? Ya, jadi ternyata kalau kita lihat-lihat, ternyata santan itu ya kalau bahasa Inggrisnya nampaknya coconut milk, nah gitu. Kalau kita memang sudah sejarahnya sudah lama. Kalau kita bikin opor, sayuran apa, kasih santan biar gurih. Kita masak nasi lemak, nasi uduk, nasi apa ya pasti kasih santan. Bahkan ya santannya itulah dibikin yang sudah instan. Kalau kita kan masih sering diparut ya, kalau di remes apa nanti jadikan untuk es dawet pun jadi gurih sehat, gurih enak banget gitu loh. Ya. Jadi pertanyaannya, digunakan sebagai susu kelapa itu, coconut milk itu apa sih kan gitu. Kita penasaran juga saya. Nah, setelah itu mari kita apa ya? Kita lihat referensi, kita lihat baca-baca ini. Coba saya buka apa ini? Beberapa ini kita buka pengertian. Nah, jadi ini kita baca biar kita nggak ngarang ini. Coconut milk adalah susu nabati ya, karena berasal dari tanaman ya, yang terbuat dari perasan kelapa. Jadi di apa ya, diekstrak, diperas saja. Nah, pembuatannya sama dengan santan, sama gitu. Hanya perbedaan adalah di apa ya, komposisi nanti airnya cair tidaknya. Kalau santan itu kan namanya kental gitu. Ya, jadi susu nabati sendiri adalah palm based milk. Jadi eh, orang yang vegetarian dan sebagainya yang dari susu hewani itu kan ada yang alergi, itu bisa sering minum
Contohnya apa ya, almond milk, oat milk, nah kan gitu itu dari tanaman. Nah, sekarang salah satunya dari kelapa, coconut milk. Nah, jadi itu artinya ya hampir sama, hanya beda itu tadi. Kalau yang apa, santan kental, yang susu kelapa tadi lebih encer, lebih cair. Jadi kira-kira itu. Nah, setelah itu kita lihat-lihat eh, kandungannya apa sih? Ini kita baca dari sumbernya. Halo dokter ini. 1 sendok makan sekitar 15 gram coconut milk mengandung hampir 30 kalori dari berbagai nutrisi seperti 3 gram lemak, 0,5 gram karbohidrat, 0,3 gram protein, 2 miligram natrium, dan 7 miligram magnesium. Itu kandungannya. Nah, biasanya produk-produk ini ditambah lagi, tambah nutrisi, vitamin A, B12, dan D2. Nah, jadi ya pertanyaannya, sampai diproduksi, di ekspor, kemudian dibikin susu tadi, susu kelapa tadi, karena fungsinya ini ya, secara garis besar saya bacakan. Satu, menambah nafsu makan. Nah, karena gurih tadi ya, menguatkan imunitas tubuh. Wah, ya, wong makan ini air kelapa aja juga gitu. Meningkatkan stamina. Oh, ini kan hidrokoko dan sebagainya seperti apa itu ya, elektrolit gitu. Mendukung penambahan berat badan lagi. Oh ya, kira-kira itulah guna dari eh, susu kelapa. Demikian pemirsa, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan apa ya, wawasan peluang bahwa kelapa itu sekarang potensinya besar. Mari tanam kelapa jenis apa saja untuk kebutuhan apa saja. Terima kasih. Salam kelapa untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.